Oke, baiklah adik-adik sekalian, kita bertemu lagi dalam OTM Channel. Kali ini kita akan coba membahas sistem reproduksi pada tumbuhan. Bagaimana prosesnya, nanti akan kita lihat secara vegetatif maupun secara generatif. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Reproduksi secara umum bertujuan untuk melestarikan jenis suatu makhluk hidup supaya tidak punah dan bisa tetap lestari dari generasi ke generasi. Reproduksi pada tumbuhan bisa berlangsung secara vegetatif, generatif, kemudian nanti kita coba bahas bagaimana proses penyerbukan dan pembuahannya. Mari kita lihat yang pertama. Reproduksi secara vegetatif pada tumbuhan ada dua macam, yaitu secara alami dan buatan. Contoh yang alami misalnya tunas, contohnya misalnya pada rumput, tanaman padi, tebu, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada umbi akar. Umbi akar misalnya yang terdapat pada singkong. Umbi batang misalnya pada kentang. Ya. Kemudian ada rizoma. Rizoma adalah batang yang menjalar di bawah permukaan tanah, misalnya pada tanaman alang-alang. Ada stolon. Stolon adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah, misalnya pada tanaman stroberi. Ada rimpang. Rimpang itu misalnya pada jahe atau kunyit, ya. Tunas adventif misalnya pada tanaman cocor bebek. Kemudian ada umbi lapis misalnya pada bawang merah. Vegetatif secara buatan antara lain mencangkok, kemudian menyambung, ya, menyambung dua tanaman yang sejenis, merunduk, kemudian ada stek, misalnya pada perbanyakan tanaman singkong itu bisa dengan stek, atau bisa juga tanaman kumis kucing. Kultur jaringan adalah vegetatif buatan yang sudah menggunakan teknologi, di mana teknik ini bisa melakukan perbanyakan tanaman tidak hanya dari bagian akar saja, tapi bisa juga dari bagian-bagian yang lain. Kemudian ada menempel mata tunas, misalnya kombinasi antara tanaman jeruk asam dengan jeruk manis. Nah, kita akan lihat proses perkembangbiakan secara generatif atau secara seksual. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu bagian-bagian bunga secara lengkap. Nah, ini adalah anatomi sebuah bunga yang lengkap. Kalian bisa ambil catatan, kemudian tulis nama-namanya. Nomor 1 itu adalah kepala sari, itu adalah alat kelamin jantan pada bunga. Nomor 2 adalah kepala putik, itu adalah alat kelamin betina pada bunga. Nomor 3, nah nanti kalau dia sudah matang, serbuk sari akan jatuh di atas kepala putik, kemudian melakukan pembelahan. Nomor 3 ini adalah inti generatif 2. Nomor 4 adalah inti generatif 1. Nomor 5 adalah inti vegetatif. Nomor 6 adalah sel antipoda. Nomor 7, inti kandung lembaga sekunder atau IKLS. Nomor 8, sel sinergit. Dan nomor 9 adalah ovum atau sel telur. Nah, reproduksi secara generatif atau kawin, prosesnya itu dimulai dari bunga jantan. Bagian-bagian dari bunga jantan itu ada kepala sari. Kemudian di dalam kepala sari ada serbuk sari atau sering juga disebut namanya mikrospora. Kemudian tangkai sari atau stame. Nah, bagian alat kelamin bunga betina itu antara lain ada kepala putik, kemudian ada tangkai putik.
Reproduksi secara generatif atau kawin pada tumbuhan itu kita bagi menjadi dua lagi. Proses yang pertama adalah penyerbukan atau polinasi. Ya, penyerbukan ini adalah proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, maka penyerbukan itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama autogami atau penyerbukan sendiri, di mana serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua gaetonogami atau penyerbukan tetangga, serbuk sarinya berasal dari bunga yang lain tapi masih dalam satu tumbuhan. Alogami adalah penyerbukan silang, serbuk sarinya berasal dari bunga tanaman lain yang masih sejenis. Dan yang keempat adalah xenogami atau bastar. Ini asal serbuk sarinya berasal dari bunga tanaman lain yang berbeda jenis.